Halo Indonesia X, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Saya kira Anda sudah menikmati sajian saya di minggu pertama. Kita akan melanjutkan ke minggu yang kedua sekarang ini. Mungkin materi yang sudah Anda tunggu-tunggu juga. Kita akan bicara tentang supply chain strategy. Jadi sesuatu yang sangat penting di dalam supply chain. Kalau kita bicara persaingan di dunia bisnis, maka Anda harus punya daya saing. Anda harus lebih baik daripada kompetitor. Atau setidak-tidaknya sama, sehingga Anda akan tetap unggul di dalam persaingan. Nah, di minggu kedua ini kita akan membahas beberapa aspek dari supply chain strategi. Yang pertama, nanti kita akan mendiskusikan kenapa supply chain strategi itu penting. Jadi pentingnya supply chain strategi bagi perusahaan yang mendeliver produk ke pelanggan. Yang kedua, kita akan membahas karakteristik dari produk. Karena kalau kita bicara supply chain strategi, maka hal yang sangat penting sebetulnya adalah bagaimana meng-align antara karakteristik produk dengan supply chain strategi. Itu yang kedua nanti. Nah, yang ketiga, kita akan melihat dua strategi supply chain yang relatif berbeda, yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda. Jadi kita akan sebut nanti ada strategi yang disebut sebagai efficient strategy, ada yang disebut sebagai responsive strategy. Jadi dua hal itu akan kita bicarakan juga. Nah, selanjutnya kita juga akan mendiskusikan tentang sesuatu yang sedikit lebih teknis, apa yang kita sebut sebagai decoupling point, yaitu intinya adalah sampai di mana kita akan menggunakan persediaan barang atau inventory sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini juga bagian dari strategi. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai postponement. Postponement itu artinya menunda diferensiasi produk. Itu juga merupakan salah satu strategi yang penting di dalam supply chain. Nah, pemirsa Indonesia X, sebenarnya strategi itu akan menentukan apakah kita akan unggul di pasar atau kita akan kalah di dalam bersaing. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena kita sekarang berada pada persaingan yang semakin ketat. Semakin tinggi persaingan berarti semakin butuh strategi yang baik untuk membuat Anda tetap kompetitif di pasar. Tekanan dari kompetitor baru yang bermunculan setiap saat itu membuat Anda perlu punya diferensiasi, Anda perlu punya cara untuk tetap eksis di pasar. Nah, di samping itu masih banyak sekali tantangan yang menyebabkan kenapa strategi di dalam mengelola supply chain itu penting. Saya kira beberapa bahasan sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa sekarang kebanyakan perusahaan mengelola semakin banyak variasi produk. Produk yang dulunya variasinya sedikit menjadi lebih banyak. Ini adalah tantangan tersendiri. Ketika variasi produk itu banyak, itu akan menciptakan kesulitan di dalam kegiatan produksi, menciptakan kesulitan di dalam kegiatan penyimpanan, juga di dalam kegiatan distribusi. Nah, artinya apa? Dibutuhkan cara yang berbeda ketika kita menghadapi variasi produk yang semakin tinggi. Nah, variasi produk semakin banyak, juga kemudian life cycle dari produk semakin pendek. Ada produk yang bertahan di pasar hanya 3 bulan. Ada produk yang bertahan di pasar mungkin hanya 6 bulan. Atau bahkan lebih pendek, hanya 2 bulan misalnya. Sehingga dihadapkan pada life cycle produk yang lebih pendek, Anda membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan misalnya kalau Anda mengelola produk dengan life cycle yang panjang. Nah, oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita untuk memahami apa kaitan antara life cycle dari produk dengan strategi yang tepat yang kita gunakan di dalam supply chain. Itu akan kita diskusikan nanti. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan yang lain. Keinginan pelanggan yang semakin bervariasi, pasokan material yang semakin sulit untuk diperoleh, harga yang mungkin naik turun, yang menyebabkan kita harus menentukan waktu yang tepat kapan kita membeli material, serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan distorsi informasi yang terjadi di dalam supply chain. Artinya apa? Seringkali kalau misalnya kita bekerja di pabrik, kita tidak memahami betul pola permintaan di end customer. Karena di sepanjang supply chain terjadi distorsi informasi, yaitu informasi tentang permintaan berubah di setiap stage
di dalam supply chain. Jadi dihadapkan pada berbagai tantangan itu, kita membutuhkan strategi yang tepat. Jadi bagaimana kita mengelola rantai supply ini dari hulu sampai ke hilir, sehingga kita bisa, seperti yang saya katakan tadi, tetap bisa kompetitif di pasar. Pemirsa Indonesia X, kalau kita bicara strategi, sebenarnya strategi itu bisa berbeda-beda. Strategi adalah pilihan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang. Keputusan yang melibatkan investasi yang besar, yang dibuat sekarang tapi berimplikasi pada jangka panjang dari perusahaan, terhadap jangka panjang dari daya saing dari perusahaan kita. Nah, di pasar tentu saja kalau kita lihat, ada perusahaan yang produknya bersaing atas dasar harga, artinya mereka ingin membuat pelanggan itu membeli produknya karena produk Anda mungkin lebih murah dibandingkan dengan produk yang lain, yang mungkin kualitasnya setara. Bisa juga Anda memilih objektif atau strategic objectives yang lain. Jadi kita tidak bicara pada pilihan harga, tetapi kecepatan. Kita lebih cepat dibandingkan yang lain. Pelanggan akan membeli produk karena produk kita lebih cepat dibandingkan yang lain. Tersedia di mana-mana, secara tepat waktu. Kita lebih dulu meluncurkan produk itu dibandingkan dengan kompetitor misalnya. Kompetitor sedang mendesain, kita sudah meluncurkan produk itu. Ini terutama untuk mereka yang mungkin bermain di industri yang kreatif, yang banyak inovasinya, yang setiap saat kita bersaing dengan desain. Jadi kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Juga fleksibilitas, itu juga menjadi daya saing juga, dimensi daya saing. Kalau kita lebih fleksibel dibandingkan dengan kompetitor kita akan menjadi pilihan yang mungkin akan merupakan salah satu faktor yang membuat kita menjadi long term partner dari customer kita misalnya. Nah, cuman masalahnya sekarang kita tidak akan bisa unggul di semua dimensi. Ini adalah pilihan. Antara kecepatan dengan cost, itu ada trade-off. Artinya apa? Pada saat kita ingin menjual produk yang kualitasnya lebih bagus, berarti ujung-ujungnya harga jual kita akan lebih tinggi. Sekarang pilihannya mau masuk ke segmen yang mana? Mau masuk ke segmen yang customer-nya memprioritaskan kualitas, tetapi mau membayar dengan harga yang sedikit lebih tinggi, atau sebaliknya, karena ini adalah pilihan. Ketika misalnya pilihan kita adalah kecepatan dan inovasi, maka strategi supply chain-nya akan berbeda. Dibandingkan dengan kalau pilihan Anda adalah menjual produk standar, yang di pasar Anda bersaing dengan dasar harga. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang sangat penting. Nah, apakah pilihan Anda itu nanti akan bersaing di pasar berdasarkan harga, atau berdasarkan kecepatan, atau berdasarkan dimensi yang lain? Ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang ada di dalam supply chain. Harga yang murah itu tidak bisa diciptakan semata-mata oleh pabrik yang memproduksi barang misalnya. Harga yang murah juga diciptakan oleh pemain-pemain yang lain, oleh mereka yang mengangkut produk, oleh mereka yang menyimpan, termasuk mereka yang mendesain. Jadi semua pihak yang ada di dalam supply chain itu berkontribusi terhadap cost. Artinya begitu kita mengatakan bahwa daya saing kita adalah cost, maka semua jajaran di supply chain harus mendukung daya saing atau keinginan untuk menciptakan produk yang harganya murah di end customer. Nah, saya sekarang mau bertanya kepada siswa Indonesia X. Saya punya 2 produk. Produk yang pertama adalah air mineral. Anda tahu di mana-mana Anda bisa membeli air mineral. Ada banyak pilihannya. Yang kedua adalah produk HP, telepon genggam. Anda juga semuanya punya HP. Dan mungkin HP yang Anda punya berbeda dengan adik Anda, dengan saudara Anda, dengan teman-teman Anda, dan lain sebagainya. Saya ingin Anda melihat tabel saya yang berikut ini sebagai bagian dari pekerjaan yang Anda harus lakukan. Saya ingin Anda mencoba untuk mengisi tabel yang mencoba membedakan antara apa yang berbeda kalau kita bicara elemen-elemen strategi supply chain, bagi mereka yang mengelola supply chain air mineral, dan bagi mereka yang mengelola supply chain dari HP.
Yang pertama, Anda coba lihat dari seberapa sering perusahaan ini mengintroduce produk baru ke pasar. Mana yang lebih sering? Apakah air mineral yang lebih sering meluncurkan produk baru ke pasar atau HP? Anda bisa isi misalnya dengan sering, tidak sering, atau sangat sering misalnya. Anda bisa isi dengan pilihan-pilihan kualitatif itu. Yang kedua, saya ingin tanya, berapa banyak yang perusahaan ini keluarkan untuk iklan? Apakah kalau misalnya Anda berada di industri air mineral, Anda akan mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar iklan? Demikian juga kalau Anda bekerja di industri HP misalnya, apakah Anda mengeluarkan biaya yang besar atau kecil untuk biaya iklan? Itu yang kedua. Silakan isi di latihan Anda. Yang ketiga, apakah sering perusahaan ini mendiskon produknya? Kalau misalnya Anda amati perusahaan-perusahaan yang menjual air mineral, apakah sering Anda lihat produk-produk seperti air mineral ini mendiskon harga barangnya? Kalau Anda lihat di supermarket misalnya, oh ini ada diskon sekian persen, dan lain sebagainya. Atau harganya turun dari waktu ke waktu. Kemudian juga Anda lihat di HP, Anda bandingkan mana yang lebih sering melakukan markdown price dari produknya, jadi menurunkan harga produk, memberikan diskon dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Anda coba bandingkan berapa banyak Anda concern terhadap biaya transportasi. Mana yang lebih besar perhatiannya terhadap biaya transportasi? Air mineral atau HP? Nah, silakan. Jadi di sesi ini silakan Anda kerjakan. Kemudian nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan itu akan kita bahas pada video-video berikutnya. Saudara pemirsa Indonesia X, bagaimana? Anda sudah selesai mengerjakan latihan yang saya berikan pada video pertama? Saya harapkan sudah berhasil semua mengerjakan dengan baik. Tetapi mari kita ikuti penjelasan saya berikutnya yang mungkin akan terkait dengan apa yang Anda sudah tuliskan tadi. Baik, kita sekarang akan membahas karakteristik dari dua produk yang berbeda yang sering kita jumpai di pasar. Kita sebut yang pertama adalah produk inovatif, yang kedua adalah produk fungsional. Nah, seperti namanya, kalau kita bicara produk inovatif, itu berarti adalah produk yang setiap saat berbasis inovasi. Artinya akan banyak terjadi peluncuran produk-produk baru, banyak aktivitas desain untuk menambahkan feature baru, kemudian di pasar setiap saat akan kita saksikan terjadi perubahan, produk yang kita lihat tahun lalu tidak akan kita lihat lagi tahun ini dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai produk inovatif. Orang membeli produk inovatif karena mungkin ada tambahan-tambahan feature yang ditawarkan di situ. Nah, sebaliknya kalau kita bicara produk fungsional, adalah produk yang orang beli karena basic function-nya, karena fungsi dasarnya. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda sedang haus, ingin membeli air mineral misalnya, maka ya sebetulnya yang utama yang Anda beli adalah airnya sendiri. Kemasannya tidak terlalu masalah. Kalaupun misalnya produk ini diganti-ganti kemasannya menjadi berwarna merah, berwarna kuning, berwarna ungu, tidak akan menarik bagi kita. Tidak akan memberikan nilai tambah. Tapi produk-produk seperti yang saya pegang ini misalnya, seperti clicker untuk slide ini, setiap saat saya bisa melihat bentuk yang berbeda. Tahun lalu saya punya yang berbeda, sekarang kita punya yang berbeda, mungkin tahun depan ada inovasi yang berbeda lagi. Begitu banyak inovasi yang terjadi karena produk-produk ini berbasis teknologi dan menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk menggunakannya. Baik, dalam kaitannya dengan strategi supply chain, kita akan mencoba untuk membahas dua produk ini dari beberapa aspek. Yang pertama siklus hidup. Di video pertama saya sudah singgung sedikit. Adanya perbedaan life cycle atau siklus hidup produk. Antara produk yang mungkin sejak dulu sampai sekarang tidak berubah desainnya, di market tetap eksis, dan juga di sisi yang lain ada produk yang baru diluncurkan 6 bulan yang lalu, tapi sekarang di pasar sudah tidak ada. Jadi life cycle-nya pendek gitu. Nah, produk fungsional pada umumnya life cycle-nya panjang, bisa sangat panjang. Saya ingat misalnya waktu kecil dulu, lampu neon yang ada di ruangan sekarang ini sama dengan lampu neon yang saya jumpai waktu saya kecil dulu. Jadi life cycle-nya sangat panjang. Air mineral yang Anda beli di supermarket misalnya,
yang Anda jumpai sekarang sudah ada di pasar bertahun-tahun yang lalu. Life cycle-nya panjang. Tetapi coba Anda lihat, baju misalnya. Kalau Anda pergi ke toko-toko baju, mungkin apa yang Anda lihat tahun ini atau bulan ini tidak sama dengan yang Anda lihat 6 bulan yang lalu. Ada perubahan style, ada perubahan warna, ada berbagai macam perubahan yang lain yang diintroduce oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi baju ini. Itu yang pertama, dari siklus hidup produk, dua produk ini berbeda. Yang kedua, variasi yang ada, itu juga berbeda. Produk fungsional tidak bermain dengan variasi yang terlalu banyak. Sedangkan produk inovatif tentu saja karena konsekuensi dari inovasi yang berkelanjutan, maka variasi di pasar akan menjadi banyak. Itu yang kedua, jadi variasinya banyak untuk produk yang inovatif, tapi sedikit untuk produk fungsional. Ya contoh lagi misalnya kalau kita bicara semen, semen adalah salah satu produk fungsional. Apakah Anda menjumpai begitu banyak variasi produk semen di pasar? Tidak tentu saja. Tapi tidak demikian tentunya kalau kita bicara HP. Begitu banyak pilihan yang ada. Dari brand yang sama pun pilihannya begitu banyak. Jadi variasinya banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga juga berbeda dari volume produksi untuk setiap jenisnya. Sebagai konsekuensi dari kita memiliki sedikit jenis, maka volume yang kita produksi besar untuk setiap kategorinya. Kita lihat misalnya di industri semen, produk yang sama akan diproduksi dalam volume yang sangat besar, dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau kita bicara baju misalnya, satu ukuran, satu warna, satu jenis mungkin hanya diproduksi 100 atau mungkin kurang dari 100. Jadi volumenya sedikit, kuantitinya sedikit. Itu yang ketiga. Nah, ciri-ciri yang tadi itu akan membawa konsekuensi terhadap pengelolaan supply chain. Ambillah contoh misalnya kalau kita bicara ramalan permintaan. Ramalan permintaan tentu akan sulit kalau variasinya banyak, kalau produk life cycle-nya pendek. Karena kita mungkin tidak punya histori produk itu dibeli berapa, dibeli oleh siapa, dan lain sebagainya. Karena produknya baru. Dan juga karena life cycle-nya pendek, maka kita tidak bisa menggunakan life cycle dari produk yang lama untuk mempredik permintaan untuk produk yang baru. Karena mungkin juga beda stylenya, beda produknya. Tapi sebaliknya kalau kita bicara produk fungsional, akurasi ramalan biasanya cukup tinggi, karena volume permintaan dari waktu ke waktu mungkin tidak terlalu banyak berubah, relatif lebih sedikit berubahnya kalau kita komparasikan dengan produk inovatif, sehingga relatif lebih mudah untuk memprediksi permintaan ke depan. Nah, konsekuensi berikutnya, kalau kita mudah meramalkan permintaan, maka berarti kita bisa mendekatkan antara apa yang kita produksi dan kita kirim dengan permintaan pasar, sehingga tidak terlalu banyak produk yang berlebih atau tidak banyak produk kekurangan dibandingkan dengan apa yang diminta oleh pasar. Tetapi kalau kita lihat di produk inovatif, ini adalah hal yang sangat lumrah. Kadang-kadang kita memproduksi 1000 tapi permintaannya 500. Atau kita punya barang 1000 permintaannya 2000. Sehingga bisa kelebihan atau kekurangan. Dan kalau kita bicara kelebihan pada produk inovatif, konsekuensinya besar. Karena kalau life cycle-nya hanya 3 bulan, di akhir 3 bulan produk kita masih sisa banyak, maka artinya terpaksa kita menjual produk itu dengan harga diskon. Itu satu-satunya barangkali cara yang umum dilakukan ketika di akhir masa jual inventory kita masih banyak, maka kita melakukan markdown atau mendiskon harganya. Maka kita lihat kalau misalnya Anda pergi ke department store mau beli baju misalnya begitu banyak diskon yang ditawarkan. Kalau kita bicara misalnya HP, maka dari waktu ke waktu harganya turun. Karena ada produk-produk baru yang lebih bagus, yang harganya mungkin akan sangat bersaing atau akan lebih menarik kalau dibuat harganya sama dengan produk yang lama. Oleh karena itu, maka salah satu konsekuensi lainnya, kalau produk inovatif, maka Anda harus ngeset margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau Anda mengelola produk fungsional. Di produk fungsional Anda mungkin cukup mengambil margin 10%, 15%, atau maksimum 20%. Tapi kalau Anda mengelola produk inovatif, margin itu tidak cukup karena Anda berada pada risiko yang besar. Nah,
Itulah saudara pemirsa Indonesia X, jadi kita sudah membicarakan dua karakteristik produk yang selanjutnya nanti akan kita jadikan dasar untuk membahas dua strategi di dalam supply chain. Pemirsa Indonesia X, tadi kita sudah membahas dua karakteristik produk, yaitu produk inovatif dan produk fungsional. Nah, apa yang kita bahas tadi, itu ada kaitannya dengan strategi supply chain yang akan kita bahas sekarang, yaitu strategi yang disebut sebagai strategi efisien sama strategi responsif. Namun sebelum itu, saya akan mengkaitkan apa yang akan kita diskusikan ini dengan dua aktivitas utama di dalam supply chain yang kita sudah bahas di minggu pertama, yaitu physical process. Yang pertama, yang kedua adalah mediasi pasar atau market mediation. Jadi saya ingin ulang lagi bahwa pada minggu pertama kita mengkategorikan ada dua kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu kegiatan physical process, yaitu mengelola kegiatan secara fisik mulai produksi barang, penyimpanan, pengiriman, apa saja yang kita bisa lihat secara fisik. Di situ ada nilai tambah, ada perubahan lokasi dan lain sebagainya dari produk yang kita produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sebut sebagai market mediation, mediasi pasar, adalah aktivitas seperti promosi, memperkenalkan produk kita ke pasar, mendesain produk supaya desain yang kita buat itu mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, melakukan markdown, menentukan harga jual, kapan barang itu didiskon, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari market mediation activity. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada perusahaan yang sangat fokus pada aktivitas fisik. Sangat sedikit melakukan aktivitas market mediation. Tetapi ada juga perusahaan yang imbang kedua-duanya. Melakukan aktivitas fisik, iya. Melakukan aktivitas mediasi pasar juga cukup intensif. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mereka-reka biaya yang kira-kira keluar untuk masing-masing aktivitas ini untuk produk yang berbeda. Ambillah contoh misalnya, kalau kita kembali pada contoh kita sebelumnya yaitu air mineral atau semen misalnya. Coba kita breakdown cost yang kita bayar. Sebagai pelanggan misalnya kita bayar, katakanlah ada semen 40 kg satu sak, kita beli di pasar katakanlah 50.000. Nah, coba kita breakdown. Dari Rp50.000 yang kita bayar itu, berapa persen kira-kira biaya materialnya, berapa persen biaya produksinya, berapa persen biaya transportnya, berapa persen untuk biaya penyimpanan di gudang, berapa persen untuk biaya-biaya marketing, biaya karena kita mendiskon harga, dan kira-kira berapa persen marginnya. Nah, di slide saya Anda bisa lihat, di situ ada bagian atas dan bagian bawah. Yang atas menunjukkan biaya-biaya material, produksi, transport itu tinggi. Tetapi relatif kecil mengeluarkan biaya-biaya untuk marketing, markdown, dan lain sebagainya. Di bagian bawah, itu berbeda profil cost-nya. Biaya-biaya untuk aktivitas fisik seperti produksi, biaya material, biaya kirim, biaya simpan, itu relatif berimbang. Karena ternyata mengeluarkan biaya yang cukup besar juga untuk kegiatan marketing, juga untuk menanggung biaya karena kita mendiskon produknya yang juga cukup besar sampai 70%, 80%. Oleh karena itu juga kita harus mengambil margin yang juga lebih tinggi. Nah, Anda bisa bandingkan di antara dua grafik itu, nanti Anda akan lihat mana kira-kira yang mencerminkan semen, mana yang kira-kira mencerminkan produk-produk yang sebaliknya seperti HP misalnya. Nah, itu adalah ilustrasi yang penting. Pada saat kita berbicara strategi tentang supply chain, maka sangat penting kita untuk memahami sebetulnya apakah kita perlu melakukan aktivitas mediasi pasar yang banyak atau kita cukup fokus pada aktivitas fisik. Nah, tentu ada alasannya. Kenapa kita fokus hanya pada aktivitas fisik? Karena memang seperti yang kita sudah bicarakan tadi, produk kita mungkin adalah produk fungsional yang sudah cukup dikenal di pasar. Tidak perlu kita melakukan introducing berkali-kali karena produk itu sudah diketahui oleh masyarakat. Karena apa? Karena life cycle-nya panjang. Artinya yang seperti ini
cocok untuk produk yang sifatnya fungsional, seperti semen, air mineral, atau mungkin gula pasir, atau mungkin garam yang kita beli. Ini semua produk, walaupun mereka beriklan tidak banyak, tapi porsi yang mereka keluarkan untuk aktivitas mediasi pasar, kos yang mereka keluarkan itu tidak besar. Tetapi sebaliknya, kalau kita bicara HP, kita bicara digital kamera, kita bicara produk-produk inovatif yang lainnya, itu seringkali di surat kabar kita jumpai iklannya, di televisi dan lain sebagainya. Jadi spending mereka untuk aktivitas mediasi pasar cukup besar. Nah, jadi kalau kita mencoba mengklasifikasikan dua kategori produk ini, maka yang satu sebetulnya fokus pada aktivitas fisik, dan aktivitas fisik ini diupayakan sedapat mungkin supaya kosnya murah, yang mana kalau kita bicara kos aktivitas fisik itu tidak jauh-jauh dari biaya produksi, biaya pembelian material, biaya penyimpanan, sama biaya transportasi. Nah, produk yang fungsional kebanyakan di pasar bersaing atas dasar harga. Harga yang kita set di pasar tidak boleh seenaknya. Margin tidak boleh seenaknya ngambil 200%, 100% misalnya. Tidak ada yang akan beli produk kita. Karena masyarakat tahu kira-kira pada level berapa harga jual di pasar itu yang layak. Kalau kita bicara semen, air mineral, dan lain sebagainya, masyarakat sudah tahu kira-kira harganya berapa. Tapi kalau ada HP baru yang bagus, perusahaan bisa ngeset dengan margin yang besar, dengan harga yang tinggi, dan tetap ada yang beli. Nah, oleh karena itu, maka strategi supply chain yang kita miliki di sini kira-kira bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang satu adalah strategi yang menekankan pada efisiensi, karena kita ingin supaya efisiensi fisik dari proses-proses di dalam supply chain ini berjalan efisien, sehingga cost pada produk kita akan relatif rendah. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita terlalu fokus pada cost, mungkin akan membatasi kecepatan. Kalau kecepatan dibatasi, sementara selling period kita pendek, maka kita akan sedikit punya kesempatan untuk menjual. Jadi keduluan oleh kompetitor, kita terlambat sebulan meluncurkan produk baru, sementara selling season kita hanya 2 bulan, maka kita tinggal hanya punya selling period normal 1 bulan. Setelah itu barang harus didiskon harganya misalnya. Maka untuk kategori yang kedua, Anda harus punya kecepatan. Speed menjadi kunci, sehingga strateginya adalah responsif strategi. Nah, begitu Anda menentukan apakah pilihan itu mau ke arah responsif strategi atau ke arah efficient strategi, maka the whole supply chain ritmenya harus sama. Harus ada keserasian antara strategi yang Anda tentukan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pada level yang lebih bawah sampai pada level operasional. Kalau kita bicara supply chain strategi, maka ujung-ujungnya kita harus align strategi itu misalnya dengan bagaimana kita merancang network dari supply chain kita. Yang kedua, bagaimana kita memilih tipe sistem produksi, apa mau yang fleksibel, apa yang tidak fleksibel tapi efisien. Begitu juga strategi inventory-nya akan berbeda, strategi transportnya akan berbeda, cara memilih supplier-nya akan berbeda. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita merancang network supply chain itu untuk tujuan supaya responsiveness kita bagus, ujung-ujungnya mungkin kita butuh gudang yang lebih banyak di berbagai area pasar. Karena apa? Karena kita ingin supaya pelanggan ketika order barang, dia bisa mendapatkan barang lebih cepat. Sehingga stok harus tersedia di titik-titik yang lebih banyak. Sehingga pelanggan akan lebih dekat dengan posisi inventory. Maka mungkin untuk seluruh Indonesia, Anda akan membutuhkan satu distribution center di setiap provinsi misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya Anda kemudian punya sampai 30 atau lebih distribution center di seluruh Indonesia, cost-nya akan tinggi. Tentu kalau fokus Anda adalah cost, barangkali itu bukan strategi yang tepat. Artinya cara Anda mengkonfigurasi supply chain, berapa gudang yang harus tersedia, di mana pabrik akan berlokasi, itu akan menentukan cost sama kecepatan Anda merespon kepada pelanggan. Nah, ini tentu akan kembali kepada pilihan-pilihan tadi. Mau Anda cepat tetapi cost-nya sedikit lebih tinggi, atau mau Anda
efisien dari sisi cost, tetapi barangkali sedikit lebih lambat di dalam merespon pelanggan. Nah, itu adalah pilihan. Saudara pemirsa Indonesia X, terakhir saya akan menyampaikan ada satu framework yang disebut sebagai strategic fit dalam kaitannya dengan supply chain strategi ini. Nah, jadi Anda bisa lihat di slide yang Anda lihat sekarang. Jadi di situ ada framework yang biasanya kita bisa gunakan untuk mengevaluasi strategi dari suatu produk atau strategi supply chain dari sebuah company. Di sisi horizontal, Anda akan lihat kategorisasi dari produk. Coba Anda misalnya pilih sebuah produk. Produk apa saja yang Anda pikirkan? Apakah itu mobil misalnya? Atau misalnya baju? Atau misalnya kamera Anda pikirkan. Kira-kira produk yang Anda pikirkan itu masuk ke sisi fungsional atau masuk ke sisi inovatif? Dari ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau dia cenderung fungsional, berarti daerahnya agak ke kiri di sisi horizontal. Tapi kalau inovatif, berarti daerahnya agak ke kanan. Nah, buat satu titik pilihan Anda. Kira-kira di titik mana? Di garis horizontal antara fungsional dan inovatif tadi. Itu yang pertama, step pertama. Yang kedua, Anda lihat sisi vertikal. Sisi vertikal itu menunjukkan strategi yang Anda jalankan selama ini. Bukan strategi yang seharusnya, tetapi strategi yang Anda jalankan atau yang perusahaan jalankan selama ini. Semakin ke bawah, itu adalah strategi efisien. Semakin ke atas, itu adalah strategi responsif. Contoh misalnya, kalau Anda ngirim barang, selalu minta truknya penuh. Tidak mementingkan kecepatan, tetapi mementingkan kapasitas itu harus terpakai, berarti Anda berada di bawah. Kalau misalnya di atas, Anda akan berlaku sebaliknya. Ada order 5 box, kalau itu urgent, Anda deliver, walaupun itu tidak memenuhi satu kendaraan. Nah, itu contoh misalnya. Kemudian Anda amati perusahaan yang Anda pikirkan produknya tadi. Kira-kira strateginya agak di bawah, mengarah ke efisien, atau di atas, mengarah ke responsif. Pilih satu titik. Nah, jadi sama dengan yang horizontal tadi, Anda pilih satu titik, kemudian yang vertikal juga Anda pilih satu titik. Nah, coba buat garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan dua titik tadi, tapi garisnya lurus. Jadi dari bawah naik, dari samping kiri ke kanan, akan ketemu satu titik pertemuan di antara dua garis tadi. Nah, kalau titik pertemuan tadi ada di dekat diagonal, berarti strateginya fit, strateginya bagus. Tapi kalau misalnya terlalu di bawah atau terlalu di atas, maka strateginya tidak cocok. Kalau di bawah itu artinya produk inovatif, tapi Anda kelola dengan strategi efisien. Berarti di pasar Anda terlalu lambat, jadi kurang cepat merespon. Tapi kalau di atas mungkin sebaliknya, Anda punya produk fungsional, tapi Anda kelola dengan pendekatan responsif, sehingga mungkin cost-nya akan tinggi di pasar. Nah, itu Anda bisa gunakan nanti untuk mengevaluasi strategi supply chain dari perusahaan. Selamat mencoba menggunakan strategic fit framework tersebut. Saudara pemirsa Indonesia X, kita melanjutkan diskusi kita tentang supply chain strategi. Sekarang kita akan membahas satu konsep yang kita sebut sebagai decoupling point. Anda pernah mendengar istilah ini? Baik, kalau misalnya belum, kita akan mendiskusikannya. Coba saya mulai dengan satu pertanyaan. Apa perbedaan antara orang mau membeli pasta gigi dengan mau membeli mobil? Caranya bagaimana perbedaannya? Nah, ini akan menghantarkan kita kepada konsep yang disebut sebagai decoupling point. Kalau Anda mau beli pasta gigi, Anda akan pergi ke supermarket atau ke toko, kemudian datang ke sana, lihat barangnya yang bagus, yang sesuai dengan pilihan Anda, ambil, bayar. Anda akan dapat produk itu langsung pada saat itu. Tapi kalau mau beli mobil baru, kita tidak bisa melakukan yang seperti itu.
Kita tidak bisa pergi ke dealer kemudian pilih satu bawa pulang, tidak bisa. Anda harus pesan dulu, barangkali yang Anda lihat di sana adalah contohnya atau katalognya, gambar barangkali. Kita akan ketemu dengan orang salesnya, dia akan menjelaskan, kemudian kita akan pesan, barangkali 1 bulan lagi produk itu akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara dua produk tadi itu memiliki decoupling point yang berbeda. Yang pertama, kalau kita bicara pasta gigi, adalah produk yang diproduksi sebelum ada pelanggan datang untuk membeli. Bahkan bukan hanya memproduksi saja, memproduksi, menyimpan, mengirim, bahkan mendisplay di toko itu dilakukan sebagai antisipasi terhadap pelanggan yang akan datang. Jadi produk ada dulu, pelanggan datang. Nah, tapi kalau mobil tidak demikian. Produknya belum ada, pelanggan dulu yang datang, baru produknya akan dibuat. Nah, jadi di dalam supply chain kita mengenal ada beberapa jenis decoupling point. Decoupling point itu sebetulnya intinya adalah apakah kita akan menempatkan inventory atau persediaan barang sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, atau sebaliknya, di mana posisinya inventory itu? Apakah di hulu, apa di hilir? Itu kira-kira. Ada 4 tipe decoupling point yang kita akan bahas sekarang ini. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai make to stock, MTS. Jadi artinya apa? Produk itu diproduksi sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pelanggan. Produk diproduksi dulu, kemudian dikirim, kemudian disimpan, kemudian didisplay di toko. Produk yang ada di toko itu akan menunggu pelanggan untuk datang. Jadi produk ada dulu. Atas dasar apa produk ini diproduksi? Atas dasar ramalan permintaan, perkiraan. Karena kita memiliki kemampuan untuk memperkirakan produk itu dengan mungkin cukup baik, kira-kira demand-nya akan berapa. Jadi kita berani berspekulasi untuk memproduksi lebih awal. Pelanggan juga tidak akan memiliki toleransi waktu tunggu terhadap produk-produk yang seperti ini. Kalau kita misalnya mau membeli pasta gigi, masa kita mau menunggu sehari 2 hari? Tentu tidak. Kita menginginkan produk itu available pada saat kita butuhkan. Oleh karena itu, kalau kita berada di supply chain ini juga harus tahu bahwa produk itu harus tersedia di toko. Nah, sehingga menggunakan prinsip yang disebut sebagai make to stock. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut sebagai assembly to order, ATO. Assembly to order artinya perakitan produk akan dilakukan setelah kita menerima pesanan dari pelanggan. Artinya finish produk atau produk akhir belum ada ketika pelanggan itu membutuhkan. Pelanggan akan datang untuk memesan barang, kemudian begitu pesanan datang, perusahaan akan mulai merakit. Nah, tetapi barangkali perusahaan sudah menyimpan komponen atau part yang akan dirakit. Jadi inventory yang disimpan adalah inventory barang-barang setengah jadi, seperti misalnya komponen atau sub-assembly atau sistem. Kemudian begitu kita menerima pesanan, maka komponen-komponen atau barang setengah jadi itu akan dirakit menjadi finish product. Nah, kalau kita lihat mobil masuk kategori ini. Jadi kalau Anda memesan mobil, mobil itu baru akan mulai dirakit ketika pelanggan itu sudah menempatkan order, sudah memesan produk itu atau mobil itu. Kemudian kita akan menunggu beberapa lama untuk pesanan itu selesai diproduksi atau dirakit. Itu disebut sebagai assembly to order. Nah, yang berikutnya ada yang namanya make to order, MTO. Nah, ini juga menunggu pelanggan itu untuk memesan terlebih dahulu. Tetapi bedanya dengan assembly to order adalah kalau di assembly to order komponen-komponen yang akan dirakit itu sudah siap. Jadi begitu perusahaan menerima customer order, maka hanya proses perakitan yang akan dilakukan. Tetapi kalau kita bicara make to order, komponen-komponen yang akan dirakit itu belum ada. Sehingga begitu ada pesanan dari pelanggan, maka pekerjaan yang masih harus dilakukan adalah melakukan fabrikasi komponen, kemudian setelah itu merakit.
artinya waktu tunggu dari pelanggan akan lebih lama. Nah, kenapa tidak dilakukan assembly to order? Kenapa harus make to order? Nah, itu yang tadi saya katakan, mungkin terlalu spekulatif kalau kita melakukan assembly to order untuk barang-barang tertentu. Kalau mobil mungkin tidak masalah, karena antara mobil yang satu dengan mobil yang lain, yang diproduksi oleh perusahaan yang sama, atau dengan brand yang sama, itu banyak sekali kesamaan komponennya. Jadi walaupun kita akan membedakan warnanya, kita akan menambahkan aksesoris, kita akan membedakan beberapa bagian dari mobil itu, tetapi mungkin 70%, 80% dari komponen yang akan digunakan sama. Itu kalau mobil. Sehingga aman untuk menyetok komponen atau sub-assembly dari produk-produk seperti mobil ini. Tetapi kalau kita misalnya memproduksi mesin tools, alat-alat mesin, yang dimensinya sangat banyak variasinya, kemudian speknya juga berbeda-beda, mungkin kebutuhan komponen-komponennya akan sepenuhnya berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi tidak sama dengan mobil yang kesamaan komponennya antar mobil itu tinggi. Tapi kalau di produk-produk yang seperti ini, kesamaan komponen antar produknya itu rendah. Sehingga menyimpan komponen pun itu menjadi riskan. Oleh karena itu, tidak cocok menggunakan assembly to order. Untuk yang seperti ini, kita membutuhkan model yang disebut sebagai make to order. Nah, yang terakhir, apa yang disebut sebagai ETO, engineering to order. Nah, ini berbeda lagi, sedikit lebih mundur dibandingkan dengan make to order. Karena apa? Karena mungkin setiap pelanggan akan request desain yang berbeda, spek yang berbeda. Kalau di make to order tadi, walaupun pilihan produknya banyak, tetapi kita bisa memilih dari library desain yang sudah ada. Jadi desain-desainnya sudah ada, kita pilih dari yang ada tersebut. Tetapi di ETO, di engineering to order, desainnya berbeda. Ketika ada pelanggan baru, mereka mungkin tidak akan mau menerima desain yang sudah ada. Mereka akan minta desain yang baru. Ya, di kebanyakan proyek konstruksi, atau di produk-produk besar seperti kapal atau pesawat, itu kebanyakan akan menggunakan model decoupling point yang disebut sebagai ETO ini. Nah, tentu saja kalau kita bandingkan 4 model decoupling point tadi, nah berbeda-beda tentunya. Ada yang kalau kita lihat fleksibilitinya tinggi, ada yang kalau kita lihat fleksibilitinya rendah. Ada yang waktu tunggunya panjang, ada yang waktu tunggunya pendek kalau kita bicara pelanggan. Ada yang implikasi terhadap inventory-nya itu tinggi, artinya dia harus menyimpan persediaan yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kalau kita lihat, dia punya implikasi terhadap waktu tunggu dari pelanggan, punya implikasi terhadap inventory level, dan punya implikasi terhadap flexibility dari sistem. Nah, itu kira-kira jadi kalau kita bicara decoupling point. Saya kira itu saudara pemirsa Indonesia X, nanti kita akan lanjutkan dengan konsep yang kita sebut sebagai postponement, masih akan sangat terkait dengan konsep decoupling point ini. Pemirsa Indonesia X, bagaimana? Anda masih setia mengikuti kursus materi-materi saya ini? Mudah-mudahan Anda semua menikmati. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari minggu kedua ini. Kita akan mendiskusikan apa yang kita sebut sebagai postponement. Tadi kita sudah bicara tentang decoupling point. Ini erat kaitannya dengan decoupling point. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau kita bicara mobil, kalau kita bicara zaman dulu, ada mobil itu yang tipenya sama. Jadi tidak banyak perubahan dari sisi desain, dari sisi warna, diproduksi bertahun-tahun dengan style yang sama. Jadi kalau kita lihat awal-awal definisi dari mass production yang dikembangkan oleh Ford, Ford itu menyatakan bahwa sangat penting bagi industri untuk memiliki produktivitas yang tinggi, dan produktivitas yang tinggi ini dicapai kalau kita memproduksi produk yang sama selama jangka waktu yang sangat panjang. Sehingga pada saat itu Ford memproduksi hampir semua mobil itu hitam dan bentuknya kira-kira sama. Oleh karena itu Ford bisa menggunakan konsep yang disebut sebagai
make to stock atau mass production. Jadi sama produknya diproduksi bertahun-tahun. Nah, hal yang seperti itu kita tidak saksikan sekarang, ya kan? Jadi kalau Anda misalnya berdiri di jalan selama 10 menit di jalanan yang ramai, Anda bisa lihat mobil dengan berbagai macam bentuk. Warnanya berbeda-beda, stylenya berbeda-beda, variasi meningkat. Nah, ketika variasi meningkat seperti ini, tidak dimungkinkan lagi kita menggunakan konsep-konsep seperti mass production atau menggunakan konsep make to stock sebagai salah satu decoupling point yang kita sudah bicarakan tadi. Oleh karena itu, industri seperti mobil ini yang tadinya pernah menggunakan prinsip make to stock berubah menjadi assembly to order. Artinya apa? Terjadi penundaan diferensiasi produk. Ditunda sampai ada pesanan dari pelanggan, supaya tahu pelanggan pesan yang warnanya apa, yang bentuknya seperti apa. Penundaan ini yang kita sebut sebagai postponement. Jadi dipospon diferensiasi produknya sampai ada kebutuhan yang sudah definitif atau order yang sudah jelas dari pelanggan. Nah, industri seperti industri otomotif ini melakukan postponement. Jadi salah satu alasan kenapa perusahaan melakukan postponement adalah karena mereka ingin menawarkan variasi produk yang lebih banyak. Sehingga ketika variasi produknya banyak, dan kita tidak tahu yang jenis ini butuhnya berapa, jenis ini butuhnya berapa, maka kita menghadapi ketidakpastian pasar yang lebih tinggi. Ketika kita menghadapi ketidakpastian pasar yang lebih tinggi seperti ini, maka strategi postponement atau menunda diferensiasi produk itu adalah salah satu strategi yang tepat. Tapi jangan lupa, kalau kita hanya menunda proses perakitannya saja, hanya assembly prosesnya yang kita rakit, maka kita membutuhkan satu syarat lagi, yaitu berarti komponen-komponen yang kita gunakan harus banyak yang sama, sehingga kita aman menyimpan komponen, tetapi kemudian kita rakit produknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, satu lagi, postponement ini juga harus memenuhi masa tunggu yang ditoleransi oleh pelanggan. Kalau misalnya tadinya kita make to stock, kemudian berubah menjadi assembly to order, kemudian kita katakan kepada pelanggan, oke, Anda tunggu 6 bulan produknya baru datang. Tentu pelanggan tidak akan menerima kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, maka pada saat kita melakukan postponement, menunda sebagian dari proses konfigurasi finish produknya ini, maka waktu yang dibutuhkan harus relatif lebih pendek dibandingkan dengan toleransi waktu tunggu dari pelanggan. Nah, sebenarnya bukan hanya di industri otomotif. Di banyak industri, konsep postponement ini juga digunakan. Di industri garment misalnya, banyak perusahaan yang menggunakan konsep postponement, yaitu menunda pewarnaan dari produk. Karena sekarang seperti yang kita sudah diskusikan, keinginan pelanggan berubah-ubah. Warna yang dikehendaki juga berubah-ubah. Sehingga dengan demikian, maka kita harus prepare dengan warna yang lebih banyak. Ada perusahaan garment yang tadinya melakukan pencelupan warna relatif di awal proses. Kemudian mereka meredesain proses produksinya supaya pencelupan warna ini bisa dibawa ke bagian akhir dari proses. Ini adalah satu contoh postponement juga. Jadi jangan diwarna di awal, warnalah lebih di akhir. Karena kalau kita melakukan pewarnaan lebih di akhir, itu artinya akan lebih pendek waktu antara kita melakukan pewarnaan dengan waktu kita memasarkan produk itu atau menjual produk itu. Sehingga kita bisa lebih responsif terhadap aspirasi warna atau keinginan warna dari pelanggan. Nah, itulah saudara pemirsa Indonesia X yang kita bicarakan pada minggu kedua ini. Kita sudah membicarakan supply chain strategi, yang saya kira akan sangat penting bagi Anda yang mengelola supply chain untuk menentukan pilihan-pilihan strategi yang akan membuat Anda tetap kompetitif di pasar. Sampai jumpa di minggu ketiga.